warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Pratiwi dari Prodi BK Non-Reguler dengan NIM 200100147. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori belajar berdasarkan studi orang dewasa, kemudian teori belajar berdasarkan studi binatang dan anak-anak, kemudian menjelajahi dunia teori pembelajaran yang asing, dan bagaimana teori mengajar ya. Nah, yang pertama ada bagaimana menjelajahi dunia teori pembelajaran yang asing. Nah, apa pembelajar itu? Pembelajar itu adalah update diri ya. Teori tentang perilaku manusia itu membawa asumsi tentang sifat manusia, kemudian tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang diinginkan. Kemudian apa itu teori? Nah, Webster's Seventh New Intercollegiate Dictionary memberikan 5 definisi. Yang pertama, analisis sekumpulan fakta dalam hubungannya satu sama lain. Kemudian prinsip umum atau abstrak dari kumpulan fakta, ilmu pengetahuan atau seni. Kemudian prinsip umum yang masuk akal atau diterima secara ilmiah atau kumpulan prinsip yang ditawarkan untuk menjelaskan fenomena. Kemudian hipotesis yang diasumsikan untuk kepentingan argumen atau penyelidikan. Kemudian pemikiran abstrak. Nah, kemudian ada perbedaan paradigma dan teori. Apa itu paradigma? Dalam melatih kemampuan berpikir, seseorang tentunya harus mempunyai paradigma gitu ya dalam dirinya, sebab hal ini adalah bagian dari pola disiplin intelektual. Nah, apa sih paradigma itu? Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu hal. Nah, di mana paradigma ini merupakan sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan yang mungkin kita akan memahaminya juga sebagai kerangka berpikir ya. Nah, adapun fungsi dari paradigma itu menjadi dasar untuk seseorang dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Sesuai tujuannya, paradigma itu sendiri yaitu membentuk kerangka pemikiran yang mendekati dan terlibat dengan berbagai macam hal atau dengan orang lain. Nah, kemudian ada teori. Apa sih itu teori? Teori itu merupakan serangkaian bagian atau variabel ya, definisi, kemudian dalil gitu ya yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabelnya. Nah, dengan maksud menjelaskan agar fenomena itu terlihat secara alamiah. Nah, kemudian ada pula definisi belajar ya, banyak sekali definisi yang diutarakan oleh para ahli ya. Yang pertama, belajar itu pasti melibatkan perubahan gitu ya. Hal ini berkaitan dengan perolehan kebiasaan, pengetahuan, juga sikap ya. Nah, belajar itu apa sih? Belajar itu interaksi individu dengan lingkungannya ya. Perubahan dalam diri individu karena adanya interaksi di dalam individu dan lingkungannya. Kemudian ada pula definisi belajar. Belajar itu merefleksikan pengalaman gitu ya. Bagaimana pengalaman itu menciptakan sebuah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, belajar dapat dilihat dari 3 aspek ya. Yang pertama emosional, kemudian kognitif, juga kita lihat dari hierarki kebutuhan Maslow ya. Nah, emosional yang pertama itu diambil dari ahli yang bernama Skinner ya, bahwa belajar itu adalah sebagai proses di mana perilaku itu diubah, kemudian bagaimana perilaku itu dibentuk, kemudian juga bagaimana
perilaku itu dikendalikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu aspek kognitif ya, diambil dari ahli yang bernama Jones ya, bahwa belajar itu sebagai proses mengendalikan, kemudian mengubah atau juga membentuk perilaku dan menempatkannya gitu lebih dalam konteks pengembangan kompetensi. Nah, yang keempat ada yang selanjutnya ada hierarki kebutuhan Maslow. Nah, Maslow mendefinisikan bahwa belajar itu bukanlah tugas atau masalah gitu ya, tetapi itu adalah cara untuk kita belajar ketika berada di dunia gitu ya. Maslow mendefinisikan ada 5 kebutuhan gitu ya, yang sangat mengerucut di self actualization. Apa itu? Kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, yang pertama itu ada physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang tadi yang saya katakan ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini adalah kebutuhan akan aktualisasi diri ini sangat-sangat berada pada tingkat tertinggi gitu ya. Nah, yang selanjutnya belajar itu bisa kita lihat dari proses ya, bahwa proporsi belajar itu dapat didefinisikan sebagai proses tunggal atau proses utama gitu ya. Nah, ahli yang bernama Tolman membedakan 6 ya 6 jenis belajar. Yang pertama jenis koneksi atau hubungan yang harus dipelajari. Yang pertama cateks, yang kedua keyakinan kesetaraan, kemudian harapan lapangannya seperti apa, mode kognisi lapangannya seperti apa, kemudian diskriminasi drive atau pengendaliannya seperti apa gitu ya, dan pola motorik. Nah, yang kelima itu ya, bagaimana belajar dilihat dari proses ahli yang bernama Bloom ya, mengatakan ada 3 domain tujuan pendidikan. Yang pertama kognitif, yang berhubungan dengan ingatan atau pengakuan pengetahuan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Kemudian efektif gitu ya, yang menggambarkan perubahan minat, sikap dan nilai serta pengembangan apresiasi dan penyesuaian diri yang memadai. Dan yang ketiga ada psikomotorik. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa belajar adalah fenomena yang sulit dipahami gitu ya, dan seperti yang akan kita lihat selanjutnya, bahwa cara seseorang mendefinisikannya itu sangat mempengaruhi bagaimana dia berteori tentangnya dan bagaimana dia menyebabkannya, bagaimana itu bisa terjadi gitu ya. Dan sampai baru-baru ini para pendidik orang dewasa itu telah berkubang di dalam rawa yang sama gitu ya. Dan setelah berkubang di dalamnya itu sedikit lebih banyak gitu, kita akan melihat bagaimana pendidik orang dewasa mulai melepaskan diri. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teori belajar berdasarkan studi binatang dan anak-anak. Nah, studi tentang pembelajaran sejak dini itu diambil oleh psikolog eksperimental yang konon membutuhkan kontrol yang kaku terhadap variabel. Dan jelas bahwa kondisi di mana hewan itu belajar lebih dapat dikontrol daripada anak-anak belajar gitu ya. Dan kondisi di mana anak-anak belajar jauh lebih terkendali daripada kondisi di mana orang dewasa belajar. Nah, faktanya adalah bahwa semua teori ilmiah gitu ya tentang pembelajaran telah berasal dari studi pembelajaran oleh hewan dan anak. Nah, yang pertama ada profounder dan interpreter gitu ya. Secara umum
Dua jenis literatur tentang pembelajaran teori ini dihasilkan oleh propounder teori yang cenderung dogmatis dan argumentatif, dan interpreter yang dihasilkan oleh penafsir teori yang cenderung rekonsiliatif. Nah, ada jenis-jenis teori gitu ya yang menghadirkan tantangan besar kepada penafsir dalam upaya mereka untuk membawa semacam ketertiban ke dalam sistem gitu ya. Yang pertama itu ada teori koneksionisme Thorndike, kemudian pengkondisian klasik Pavlov, kemudian ada pengkondisian Gottschalk yang berdekatan, dan ada teori-teori lainnya gitu ya. Kemudian mereka berbagi rasa gitu ya dalam mengatur kategori yang berbeda ke dalam sebuah pola. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang teori belajar berdasarkan studi binatang dan anak-anak. Nah, ini lahir karena adanya teori dari Edward Lee Thorndike gitu ya, seseorang ahli psikologi yang melakukan penelitian pada perilaku hewan dan proses pembelajaran yang saat ini dikenal dengan Theory of Connectionism gitu ya, yang menyatakan bahwa perilaku respon terhadap stimulus tertentu dibentuk oleh suatu rangkaian kegiatan yang coba-coba gitu ya, trial and error gitu, yang mempengaruhi neural connection antara stimulus dan respon yang paling diinginkan. Nah, ia memahami bahwa perubahan adaptif pada perilaku binatang dapat dianalogikan gitu ya pada pembelajaran pada manusia saat ini, dan mengusulkan rangkaian perilaku tersebut gitu ya, dan bisa diramalkan oleh aplikasi dua hukum, yaitu law of effect atau ya hukum efek. Nah, hukum efek ini menyatakan bahwa tingkah laku respon yang paling dekat itu diikuti oleh hasil yang memuaskan dan dapat dipastikan untuk menjadi pola yang mapan dan menjadi teladan gitu ya. Nah, respon yang sama ini akan diberikan apabila stimulus yang sama itu diberikan lagi. Yang kedua itu ada law of exercise atau hukum latihan ya. Hukum latihan ini menyatakan bahwa perilaku akan semakin kokoh apabila hubungan stimulus respon sering dilakukan. Thorndike juga menyatakan bahwa reward gitu ya akan menguatkan perilaku hubungan stimulus respon yang diharapkan gitu, dan punishment-nya itu akan melemahkan perilaku hubungan stimulus respon yang tidak diharapkan gitu ya. Dan yang selanjutnya ada teori mengajar. Apa sih gitu ya teori mengajar itu? Teori mengajar itu adalah konsep teori gitu ya yang memberikan pemahaman bagi guru atau pendidik gitu ya pada peserta didiknya tentang pelajaran yang bersifat konsep gitu ya. Nah, apa sih konsep gitu ya? Konsep itu merupakan suatu pengetahuan yang telah diterima kebenarannya dan sering dipakai sebagai pengetahuan untuk menganalisis permasalahan ilmiah yang dihadapi, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.